Kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan dan kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberinya kita nikmat sehat, sempat, dan mudah-mudahan juga niat yang ikhlas sehingga kita berkumpul di salah satu dari tempat terbaik ini. Ahabul biqa'i ilallah al-masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Itulah sebabnya majelis inilah yang dicari-cari oleh malaikat. Majelis inilah yang dicurahkan rahmat. Majelis seperti inilah yang orang-orang yang sabar di dalamnya diberikan as-sakinah, ketentraman. Jadi kalaupun bantah rumah dibersihkan tidak bantah. Nah, sudah itu pecoror macam putih boleh. Kemudian Allah berikan hadiah istimewa. Di saat kita selesai nanti dikatakan kepada kita qumu maghfuran lakum. Silakan kalian berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan dosa-dosa kalian diampuni. Alhamdulillah, hati kita mau datang ke sini. Sungguh rugi orang-orang yang berat melangkahkan kaki di sini. Kalau baik kaki baik, berarti terpaksa diangkat kan ya, ada kerandanya ini mana buat kaki kamu saji untuk salat dia mengaji, siap-siapkan keranda yang tak tolak tak so diangkat kan ya, tak tolak dia kau duit terpaksa telah mati diangkat. Kalau lama hati dia angkat berapa wano lah pemberian uang nak kena orangnya nyawa kodok sampai kin pahala dan muanya yang nama kiriman jen kan uang ni kiamat tak kau biar tolong ben sodor kan ya, kiamat kan tolong ben sodor tak cair nya tenandang dalam belakang tu ama inyo bayi tahu ini nya maknya lebih lagi lah, apalagi pahala. Jelas ya? Apalagi pahala. Apalagi bakin taklah joleh alamatnya. Tak joleh alamat tadi mana-mana. Oleh sebab itu, maka di masa hidup ini ketika kita diberi taufik ke sini, wajib kita syukuri. Dan Allah berjanji kalau kita syukuri, Allah tambah nikmat itu selalu dengan kita. Ini engkol pertama, tulai duit mesin banyak. Lama lagi tak cari cubalah, tak cari cuba lu mula ngaji tu baiknya sudah itu lama tahu contoh dan sampai kini tanpa pun ngaji lah. Kalau ada tonton nak ngantin dia duduk situ ada tak cari duduk situ tak apa ya lah. Coba tu lah salah kalau lain sampai kami tak boleh tonton dia di bawah tu sudah di hati. Nah jadi, tapi kalau supaya ke Madinah dia bawa roh, ya. Kadang-kadang masa bertampang, kadang tidak ada jadwal bertampang mengosongkan jadwal Jumat. Tu pergi Jumat ke musaji kampus ni, tapi lah khatib tak datang, awak justru. Ada apa je? Ini khatib tak tiba. Oleh sebab itu karena khatib berhalangan, kita mohon kepada Ustaz Dasman jadi di bawah. Alhamdulillah dia bawa di hati itu bukan penentu, tapi penentu adalah apa yang ada di sini dan apa yang kita amalkan dengan anggota badan ini. Jadi kalau dulu tuan-tuan suatu gede ambo menyabuin masuk surga, tolong Jen lupa nengok-nengok mana ni Ustaz tu tak masuk murah. Jalan tak jangan betul.
Tiri jak kini dia bila dan sambut itu. Tonton tak sama tonton lah jangan nampak babit jerunya kan ya. Ada kawan di Jakarta itu teleponan deh. Man. Iko nyosono ndak tentu tak ada honor dan ndak. Tapi ndak janji nih, tapi kan saya ada honor. Ada honor keluhannya. Bapaknya dan 3,5 juta nya. Habis itulah coro jenkin dia lah. Pakai untuk kawan-kawan makan-makan situ. Kalau main jadi kau jawab kan? Oh, ini mesti dikirim mannya. Kalau mesti dikirim dan salah kalau berkuang mer. Kalau lah bikin tak salah kalau berkuang. Nyala kalau nampak lah main mana. Kan ya? Nanti dia iya, dia memang jadi. Sudah dikirim deh. Baru lagi 1,5 juta tinggal 2 balik ni. Nyala sabit dia awal. Basawit di. Kalau sampai tangan dia ada kebutuhan dan rekor. Kan ya? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bersyukur kita kepadanya atas nikmat ini. Jadi, lo juga tu sini. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang telah diberikan Allah 2 kekuatan. Yang dengan 2 kekuatan itu berhasil maksimal melebihi keberhasilan seluruh umat manusia termasuk para nabi dan rasul, sehingga menciptakan atau bisa mendidik masyarakat sahabat menjadi khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan kepada manusia. Allah. Apa kekuatan itu? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda. Apa itu al-huda? Nama saja. Al-huda, petunjuk. Petunjuk itu dalam bentuk apa? Al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang hak. Apa itu dinil haq? Al-amalus salih. Jadi ilmu menghasilkan amal. Ilmu yang menghasilkan amal. Kekuatan inilah seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bila disatukan dan dipadukan akan menautkan yang bercerai, akan memperbaiki yang rusak, akan mendinginkan yang panas, akan mengakrabkan yang renggang, akan memaafkan yang salah. Jelas kaum muslimin? Dengan inilah Nabi alaihissalatu wassalam menyatukan kembali hati-hati yang berserak itu. Orang-orang jahiliyah sebenarnya dulu umat manusia ini, umat manusia pada asalnya adalah ummatan wahidah. Kana an-nasu ummatan wahidah. Umat ini asalnya adalah satu. Sebagaimana agama mereka hanya satu. Inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Agama Nabi Adam Islam, agama Nabi Nuh Islam, agama Nabi Musa Islam, agama Ibrahim Islam, agama Nabi Isa Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Semua mereka muslimun. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana
hanifan muslimah. Umat Nabi Isa mengatakan washhad bi anna muslimun, bi anna muslimun, semua mereka orang Islam. Lalu mereka, kenapa mereka bercerai-berai akhirnya? Tahu enggak tuan-tuan kenapa mereka bercerai-berai? Kenapa enggak tahu? Karena mereka merubah-rubah agamanya. Merubah-rubah agamanya. Lain yang diajarkan, lain yang dibuat. Kalau sudah demikian, hati pasti tidak menyatu. Pasti tidak menyatu. Apa sebab? Sebab tempat taat itu tidak lagi satu. Jelas? Tempat taat itu tidak lagi satu. Sebab kalau mereka taat hanya kepada Allah, taat hanya kepada agama Islam yang diajarkan oleh Rasulnya salawatullahi alaihi jami'an, mereka hatinya menyatu. Mau bukti? Mau bukti? Enggak bahaya buktinya. Orang-orang jahiliyah di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, mereka zahirnya bersatu, zahirnya bersatu ketika memusuhi Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi persatuan yang sangat labil, persatuan yang sangat lemah. Kalau masih seiring sejalan kepentingan dan kebutuhan, ya sama-sama kita. Tapi kalau pas nemo gaji, pas nemo dah mulai. Tak percaya tuan-tuan? Tak percaya. Mau tengok. Dulu di saat umur Nabi SAW berapa? 35 tahun. Terjadi banjir di kota Makkah lah, nak di Padang lah. Di Makkah tu ya payah jauh. Di kota Makkah yang menyebabkan Ka'bah runtuh. Kemudian Hajar Aswad hanyut. Kan jalannya? Kan baca dalam sirah. Sahih? Baik. Ternyata mereka paham rupanya ada harta halal, ada harta haram. Walaupun kebanyakan harta mereka walaupun kebanyakan yang dimakannya harta haram. Bukan tak tahu, ada ilmunya tapi tidak punya azam, tak punya kemauan melaksanakan. Lemah tekadnya melaksanakan agama itu. Apa sebab? Sebab ketaatannya tidak semata-mata kepada Allah. Yang dilihatnya adalah kepentingan. Enggak, awak kini ada ceritunya. Kini nawonya. Apalagi semakin banyak partai. Ya. Sodo maulun ke awak. Ada maulun wabulua, ada maulun satwi, ada maulun muatwi. Mana kan dipilih? Normal, bisa pilih kan? Ayat ni orang kaya kan jadi gubernur. Tentu deh tuan-tuan di Sogo deh muat ibu sudah isu tuan harus nyogok 5 juta. Mana banyak muat ibu pada 5 juta? Kemudian sekali Sogo deh sekali 5 tahunnya awak setiap berurusan nyogok tahu. Apa sebab? Kalian lah nyogok dan sogok potang kini harus lo sogok. Dah yang kecil sekali piti Nabi ni. Makanya dia bermimpi dapat pemimpin yang tidak korup, pemimpin yang tidak mau disogok.
selama rakyatnya masih suka disogok. Coba cara Ustaz, jangan sampai ambil piti jen pilih dosa. Ada nyebut itu, ambil saja uangnya, jangan pilih orangnya. Itu janji, dosa enggak? Dosa balik pe, sudahlah ambil piti, sudah itu. So enggak tapi dia jawab, karpet kan saja wali ada. Kan banyak kejadian, ada yang viral geng. Karpet Musa haji jawab, wila dewi. Subhanallah. Jadi kepentingan yang berserak ini tidak ada jalan menyatukannya kecuali dengan wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ketika terjadi runtuh Ka'bah waktu itu, Allah memang maha menjaga rumahnya, sekalipun yang pengurusnya haji-haji musyrik. Abu Jahal haji lah, Pak. Abu Jahal haji lah. Haji Abu Jahal. Abu Lahab haji lah. Haji Abu Lahab. Cuman hajinya haji jahiliyah. Mereka haji. Bahkan jadi petugas haji, pelayan jemaah haji, pengurus Masjidil Haram. Jadi toge-toge pengurus haji langsung masuk surga, tentu lah. Asal jadi pengurus haji langsung surga, belum tentu. Allah yang katakan, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakat. Apakah kalian nak mengatakan sama orang yang mentakmir Masjidil Haram, bukan masjid apa? Kita singgung luang. Nah, Masjidil Haram diurus dah. Tapi mereka tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Makanya kaum muslimin dan muslimat dan Allah, kalaulah jemaah mesti mengaji ilmu agama, pengurus wajib nomor 1 mengaji. Kalaulah rakyat mesti mengaji agama, RW RT mesti pertama belajar agama. Tentu wali desa lebih lele, camat lebih lele. Apa sebab? Mereka yang akan digiring nanti bertanggung jawab, semakin banyak di bawahnya semakin besar tanggung jawabnya. Apakah berhasil memecah belah umat, berhasil menghentikan pembangunan masjid, berhasil membubarkan kajian, atau berhasil membuat masyarakat rajin ke masjid, membuat masyarakat taat pada Allah dan Rasul? Karena tidak ada yang bisa menyatukan kecuali dengan qul huda wa dinil haq, ilmu yang bermanfaat dan agama yang yang diamalkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mereka tahu ketika Ka'bah harus dibangun kembali, ini kehendak Allah menjaga kesucian rumahnya. Walaupun diurus oleh orang-orang musyrikin, tapi rumahnya harus tidak boleh masuk benda haram. Apa kata mereka? Pertama mereka sepakat Ka'bah wajib direhab kembali. Apa sebab? Dia syiar. Dia adalah nama baik kota Mekah, nama baik kaum orang Quraisy, orang Arab. Karena orang pasti akan datang terus ke Makkah. Oleh sebab itu, yang kedua, karena ini milik Allah, mereka tahu innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah maha baik, tak terima kecuali yang baik-baik. Maka harta yang mereka masukkan juga mesti harta baik. Lihat, ikhwah kaum muslimin, menurut kita mereka tidak tahu. Ternyata mereka tahu, satu, tidak boleh harta judi, tidak boleh harta judi dan taruhan. Padahal judi dan taruhan legal formal, halal menurut mereka. Tidak perlu di kuburan berjudi dah. Awak lain sorok di kuburan kan ya? Wih,
Mereka tidak dekat Ka'bah cabi undi. Berarti legal tak? Legal tak? Kalau boleh dibawa doang kami ni. Di sebagian masjid lah boleh wang buat joget-joget di lu boleh mah. Tapi nombor aja lu nampak dulu pada masjid pakai dangdut. Tak jauh nak awak tu. Dia tak siko tapi jat jauh nak awak. Nah, kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pada semua masjid pakai Allah musta'an. Bila lama pak. Jadi cece-cece ni tak perlu luru dah. Kaji lamurnya. Nah, kau muslimin. Tak boleh harta judi. Sudah itu tak boleh hasil riba. Tentu dia orang jahiliah riba haram. Tentu dah. Lai awak kini tentu riba haram. Tu apa sambung je? Kalau di apa namanya di apa namanya survei tak survei apa? Di sensus kebanyakan kita terlibat riba atau tidak? Hah? Mak kampung pun riba juga. Subhanallah. Mereka tahu tidak halal, tapi mereka tak mau meninggalkannya. Apa sebab? Ilmunya ilmu manusia. Ilmunya ilmu manusia. Kemudian amalnya lemah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh harta judi. Apalagi tidak boleh harta yang didapat dari perdukunan. Janjilah. Padahal ketua-ketua suku mesti pandai berdukun sodok. Mesti pandai sihir sodok. Tapi mereka tahu ternyata itu juga tidak halal. Tidak boleh uang hasil perzinahan. Apa nama bahasa gini? PSK. Apa panjangan? La ilaha illallah. Pekerja je loh. Bapak Dwi bahasa nak jen uang nyari nengok. Padahal zina di situ halal, legal maksudnya. Siapa yang perempuan ingin berzina tinggal naikkan bendera di depan rumahnya. Berarti terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Silakan urus seperti urus barcode aja sebetulnya. Iya, senang urusnya. Bawa KTP langsung jadi anggota member, dapat kartu member sekali. Bukti legal formal ketika terjadi kehamilan. Dulu kan tidak ada alat kontrasepsi. Maka setelah anak lahir dipanggil ahli DNA. Bukan dari Amerika, mereka punya ahlinya, namanya Al-Qafiyah. Kalau jadi lebih canggih bodoh. Saudara, tes DNA yang dilakukan. Kalau Amerika 3 bulan hasil di voice ya. Kalau itu nak langsung tengok dah. Nah, kau nak sianuru. Jangan coba-coba tak mau mengakui. Mau sombong dek pejabat petugas aparat terpaksa ditemo, berarti legal. Tapi untuk Ka'bah tak boleh harta hasil perzinahan ini. Subhanallah. Mereka tahu. Tetapi kenapa mereka lakukan? Karena lemahnya ilmu, lemahnya amal. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ketika dibangun Ka'bah tidak cukup itiro. Iya, sakenek pun harta sendiri. Sakota tidak cukup untuk buat Ka'bah no. Makanya Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah. Tidak cukup untuk buat dinding doang dulu. Dek piti halal. Haramnya sangat sodok. Fala haula wala quwwata illa billah. Akhirnya mereka bangun seperti itu. Lalu mereka rapat. Di mana yang harus kita tinggalkan? Sebelahnya Hajar Aswad atau sebelah yang di sini Rukun Syami? Akhirnya mereka memutuskan bukan sebelah Hajarul Aswad. Karena Hajar Aswad nanti mesti di tempat posisi asal. Karena ada kelebihannya. Jelas? Akhirnya, lihat kaum muslimin dan muslimat. Ketika nak mengangkat Hajarul Aswad. Di situ ada kepentingan. Siapa yang akan mengangkatnya?
Alah mulai nak ngolong padang nak lu. hampir berkurang. Tadi sama-sama mun Ka'bah gara-gara Hajarul Aswad sampai ngangkat, mereka hampir melakukan perang. Berebut mereka. Sebab naik kesukuannya, suku Semai naik. Yang paling berhak suku kami. Ini bilang berhak suku kami. Ini yang berhak suku kami. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Untung Allah ingin selamatkan, karena di tanah haram tak boleh menumpahkan darah. Hanya ada usulan bagaimana kalau seandainya yang menjadi penengah kita hari ini yang pertama masuk Masjidil Haram hari ini. Masya Allah, ternyata masih ada sisa-sisa kebaikan itu masih ada. Kenapa? Masih. Siapa yang pertama nyong capek masuk ke masjid, wah elok tu buat besok. Tengok dah lu kalau silap ambil kan. Tapi kalau untuk ibadah yang rata-rata yang lebih dulu lebih bagus, lebih sabar dia menunggu orang untuk salat. Subhanallah. Hanya ternyata Allah juga yang mengatur. Yang pertama masuk masjid adalah manusia terbaik pula. Siapa? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi yang jadi hakim, mereka semua setuju. Apa dia setuju, saudara? Alun jadi rasul lah. Alun jadi rasul. Jadi belum nampak perbedaan dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Masih elok Nabi mau. Karena Nabi saleh. Nabi saleh. Tapi setelah Nabi menjadi muslih, membawa perbaikan, baru di situ terjadi perbenturan nanti. Kalau orang rajin ke masjid, insya Allah tidak ada ganggu orang. Tapi kalau lah mulai berdakwah, sudah mulai diperhatikan. Kalau lay sesuai contoh, lay masuk kaji. Tapi kalau tidak sesuai, deh suat jadi bojo sak dulu, pocau mat deh. Apa dia pocau mat? Iya, awaklah tuntemun buat macam itu, kecen tak boleh dah. Tak tanyong dia dah. Tak boleh dia apa? Siapa melarang? Kalau dia tanyong kan senangnya bin Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tak. Itu kaji pemahaman lain tu. Jadi kalau seandainya dai hari ini dituduh dengan kaji pemahaman lain, Nabi yang dulu bawa agama ini juga dituduh kaji pemahaman lain. Kalau dai hari ini menghidupkan sunnah Nabi dituduh pemecah belah umat, Nabi Muhammad yang dulu bawa hadis-hadisnya ini, bawa ayat-ayat Al-Quran ini juga dulu menjadi pemecah belah umat. Kalaulah dulu orang Arab jahiliyah menolak dakwah Nabi karena tak sesuai dengan kearifan lokal, budaya tempatan, dulu juga Abu Jahal, Abu Lahab menolak dakwah Nabi karena tak sesuai dengan budaya lokal dan kearifannya. Sama. Tapi di antara sekian banyak yang tidak mau, ada beberapa yang bersih dan mau mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka lah yang akhirnya nanti diangkat. Nah, kembali ke tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diketahui oleh mereka orang baik, orang saleh, mereka setuju. Dan memang orang saleh dan cerdas itu, saleh yang beramal itu, dia selalu tak kekurangan ide untuk membuat kebaikan. Kan tadi Allah takut tak dapat bagian. Maka Nabi SAW punya cara. Di sini kita perlunya orang-orang yang cerdas dan berilmu. Karena selalu datang padanya solusi. Ini kadang awak sebagian awak jadi pemimpinnya, tapi bawa masalah kayaknya 20 masalah 20 kan diselesaikan kalau sampai kayaknya. Tidak tambah selesai masalah, tambah banyak. Tapi Nabi tidak selesai. Apa dia lakukan? Ambilnya rida, selendangnya dibentangkan, lalu diangkatnya dengan kedua tangan beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi, lalu diletakkannya di atas kain tadi. Nah, sekarang seluruh petinggi suku
Silahkan pegang tepi kain, angkat bersama-sama. Ada yang tertinggal bagiannya? Ada yang tertinggal? Tidak, semuanya dapat bagian. Subhanallah. Yang sederhana itu kan sederhana, cuman kalau tidak ada taufik dari Allah tidak terbayang. Sanang kasannya ya, awalnya nak bertumbuk tak gitu itu. Nya sanang kasannya. Kan dia kan sanang kerjanya. Makanya dalam undiang bodoh kojo. Jangan kojo dalam bawa putih boleh enggak? Nah, baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Singkat cerita. Ini panjang jadi. Singkat cerita. Mereka yang dulu itu karena terpecah ketaatannya, mereka susah disatukan. Terpecah keyakinannya, susah untuk dipadukan. Maka sedikit masalah perang pecah. Sedikit tersinggung, tertumpah darah. Untung ada aturan-aturan agama yang masih eksis dan merupakan syiar. Misalnya, tidak boleh berperang di bulan-bulan haram. Apa bulan haram? Bulan haram? Bulan-bulan haram? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Enggak ada. Rajab, bulan Rajab. Di bulan-bulan itu kalau sempat, tapi begitu pula mereka takutnya, tapi kadang takut kualat. Takut kualat. Kalau dilihatnya pembunuh ayahnya di bulan itu, dia sedang bawa pedang, dia tidak akan ganggu. Begitu pula menghormati Syiah. Kemudian tanah haram Makkah. Mana yang bagus, tanah haram atau tanah halal? Mana nancak tanah haram, tanah halal? Kalau haram berdosa, ada halal berpahala. Jadi awak kalau terjemahan halal haram tak pas dia, maka disebut tanah suci. Sama. Ada orang yang bertanya, mencari pembunuh anaknya, boso di tanah haram. Wa bunuh anak? Iya. Ini tulis istimewa Arab dia, tak perlu turah. Ini pemberani. Kalau awak la jole-jole badu tuju kan? La jole-jole badu tuju le saja gela. Kalau mereka enggak, iya dan bunuh napung. Kan napung ni kan? Tunggu sok lakalu tanah haram wa boso. Atau lakalu bulan haram wa boso. Tapi kan melanggar itu mereka enggak mau. Kenapa? Masih ada rasa takut itu. Masih ada rasa takut itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Azan. Tuh. Enggak disuruh dari dia. Mukadimah aja. Baik, khair insyaallah. Silakan. Jam 5.
Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan waktu 20 menit cukup ya, atau 2 jam. Nah, dan ikhtilaf, permusuhan yang terjadi di masa jahiliyah itu membuat mereka, ya, memang yang di tanah suci karena di tanah haram aman, tapi bila mereka keluar dari tanah haram, mereka tidak aman. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah jadikan haraman aminan wa yutakhatafu an-nasu min haulihim. Di Makkah aman karena tanah haram, tapi di luar yutakhatafu an-nas, tapi di luar tanah haram mereka tidak aman, dicuri, sehingga banyak di antara mereka yang diculik dari kabilahnya lalu jadikan hamba sahaya. Itulah kisah Zaid bin Harithah, akhirnya sampai ke Mekah, dibeli oleh Khadijah. Kemudian setelah Nabi menikah dengan Khadijah hadiahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Rasulullah merdekakan dia dan jadilah anak angkat Nabi, karena masa itu masih boleh pakai anak angkat, sehingga disebut Zaid bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah turun larangan tidak boleh lagi. Ketika keluarga Zaid datang menjemputnya karena dapat berita bahwa Zaid berada di tangan Nabi Muhammad SAW, datang rombongan ayahnya, pamannya, mamanya, itu semua datang mengajak dia pulang. Kata mereka, ya Muhammad, ini anak kami nak bawa pulang. Berapapun harga yang kamu mau, tinggal sebut. Artinya untuk penebusnya. Tapi kata Nabi SAW, beginilah, saya tidak butuh uang kalian, tetapi suruh Zaid sendiri yang pilih. Kalau dia pilih pulang,
bawalah dia pulang tanpa kalian bayar. Tapi kalau tidak, itu terserah dia. Akhirnya panggil Zaid. Tekan ayah Leong, Lei, ikut siapa? Mama, ikut siapa? Apa? Itu siapa? Semua satu tentu saudara. Sudah tua, kan? Tentu saudara. Habis itu recor. Si bulan Tuan Wang Muhammad dah membolehkan, suruh kamu yang milih pulang atau tinggal di sini. Subhanallah. Siapa pilih Siapa pilih Rasulullah SAW. Sampai terkaju ayahnya, ya pede kan tidak mungkin beliau ada anak orang lain, pasti beliau pulang. Tetapi ternyata kesannya bersama baginda Nabi SAW lebih baik daripada kesannya bersama orang tuanya. Bi abi wa ummi Rasulullah SAW. Jadi memang Rasulullah SAW akhirnya Zaid memilih, karena tadi sudah disepakati mau tidak mau orang tua Zaid menerima keputusan itu. Kan tadi sudah disepakati. Itu pula hebatnya orang Arab tuh biasanya kalau sudah buat keputusan mereka tidak langgar. Mereka tidak langgar. Akhirnya tidak berhasil bawa orang pulang, tapi pulang sana kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi walhasil lalu datang Nabi SAW membawa agama Islam ini. Di saat umurnya 40 tahun diturunkan kepadanya wahyu. Lihat, wahyu yang pertama, Iqra, bacalah. Tapi baca bukan sembarang baca, mesti bismi rabbik, dengan menyebut nama Rabbmu. Apa sebab? Banyak orang yang baca tapi tak menyebut nama Allah. Tidak barakah dah. Tidak berguna. Tidak berguna untuk agama ini. Tidak berguna. Kadang untuk masyarakat dia tidak berguna. Apa sebab? Dia tidak membaca dengan bismi rabbik. Dia hanya membaca untuk diri sendiri. Maka kita kalau bicara tentang ekonomi, peningkatan ekonomi, dan tak mampu dan tak cair, tak tertarik, tak ada berhasil bodoh kan ya. Sejak orde lama, orde baru, nah yo ekonomi itu tuntawinya itu cair tuntun program ekonomi dan cair dah. Kan tak mampu reden tuntun terserah tuntun. Makanya kalau sempat yang anak inginkan itu seperti yang Allah inginkan, pembimbing seperti apa? La yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti akan menolong siapapun yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Siapa mereka? Allazina immakkannahum fil ardi aqamus shalah. Orang yang bila diberikan kekuasaan di atas permukaan bumi, dia dirikan salat. Wa atau zakat, bayar zakat. Wa amaru bil ma'ruf, amar ma'ruf. Wa nahau anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Walillahi aqibatul umur. Dan Allah yang akan menjamin kesudahannya. Makanya tidak ada pemimpin Islam yang berhasil di seluruh bidang kecuali mereka yang mengutamakan iqamatus salah. Yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan penyelesaian masalah selalu dengan salat. Kita beda, semakin bermasalah semakin meninggalkan salat. Gara-gara rapat tinggal salat, gara-gara kunjungan kerja tinggal salat, gara-gara boleh tinggal salat, gara-gara ngaji tinggal ada ngaji ke tinggi. Mana pengaji tak boleh akbarnya? Itu tak salat. Hanya sekali ngaji buaya datang ni. Kalau lambat pebek kau tak dapat tampe. Lebih lah pada bola jadi lah. Amalnya bola lah. Kan ya? Itu dia ada ngaji tak ada salat kan? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lihat Abu Bakar, orang yang mendahulukan salat. Lihat Umar, orang yang mendahulukan salat. Lihat Utsman, orang yang mendahulukan salat. Lihat Ali, orang yang mendahulukan salat. Lihat Umar bin Abdul Aziz dengan mendahulukan salat.
Jadi kalau ada berani berjanji mosong kalau dan jadi bupati atau jadi gubernur, pokok mau saji duit sodo di negara awak kan, itu yang saya dukung. Mohon maaf, pilihan boleh beda ya, ya pilihan boleh beda, itu yang saya sokong. Ekonomi sang inyo juga minjam untuk jadi inyo minjam untuk jadi kan iya ndak. Sudah itu mereka tu partai minta setoran leleh. Jangan cayo kalau masalah ekonomi. Apalagi memang bebe, piti tak piti nyobai gede dah, piti uang. Lah, sudah itu janjinya juang 2 ekor. Entahlah tak apa janji nak benar. Iya tak benar. Jalannya tak joleh dulu, bang tak joleh jadi ambil. Apalagi buat karpet musaji dia. Karpet musaji so dia ada puisi sudah apa dan satu orang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ialah cari orang-orang yang tak mau disogok. Yang tidak mau menyogok. Sebab kalau mau nyogok pasti minta kalau amunya nyogok pasti nyamu disogok. Jadi tapi tak terserah tuan lah nak menderita tahu tidak apa tawinnya lah kaji nak zalar ambil uangnya, jangan pilih orangnya, ndak tolak uangnya, mungkin saya pilih dia dengan syarat dia tidak menjanjikan ekonomi sama saya, sebab yang menjamin ekonomi dan rezeki itu Allah SWT. Maka Nabi SAW ketika diminta untuk menetapkan harga di Madinah karena boleh mahal, Nabi tidak mau. Biarkan Allah yang memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Nak mahal, nak muak, jangan takut. Ditanyakan pada seorang syekh di Pakistan, bapa coro syekhnya, harogo mahal suruh gini. Nyo kalau mahal bawa di sisi Allah muah harogo bagang. Tapi ketika bagang lebih berharga di sisi Allah muah bawa. Pahamnya? Sehingga toge dek bawang awak tajui. Toge dek beli bang awak tajwid. Apa sebab harga kita di mata Allah kecil. Jalan. Jadi kalau nak taso muwaharago, tingkatkan nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Lihat Nabi alaihi salatu wasallam membawa dakwah ini. Dakwah yang dibawanya memang beda dengan masyarakat jahiliyah. Kalau kan sama jo dakwah dengan masyarakat jahilian, jangan berdakwah joleh, tak ada pun orang memperkokoh kejahilian. Ada yang bilang dan kodon khutbah di gereja daripada di musajinya. Bangga boleh. Itulah apa orang masuk Islam, Allah nak dorinya. Tambah kokoh dalam dakwah apa sih? Kalau tambah kokoh dengan penyimpangan beragama, lajoleh hal-hal itu menyimpang itu dikokohkan. Tak dakwah nomor dong menghibur, mengokohkan kebatilan. Dakwah itu adalah tidak melihat sesuai tak sesuai, tetapi sampaikan di waktu dan tempat yang sesuai. Pahamnya? Itu Nabi tak pandai. Nabi tak pandai nyampe di waktu yang sesuai dan tempat yang sesuai. Lah itu apa dek wong hijau kayaknya? Nah, yang tidak sesuai itu bukan Nabi, yang menerima itu dia. Koi kajinya, dek Abu Bakar apa ndak koi? Dek Abu Bakar apa ndak koi? Dek Abu Lahab apa koi? Ndak sama bahan nantinya. Cara nyompen ndak sama dengan Nabi. Samanya kan? Tiba di hati Abu Bakar apa dek lambuik Nabi dunia. Tiba di hati Abu Lahab, Abu Jahal apa dek koinya. Paham tak? Paham tak? Hah? Berarti yang koi itu bukan kaji, tapi hatinya. Sama juga sekarang kita sampaikan seperti yang disampaikan Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu ada yang menemo, ya terima kasih Buya, kan ya? Tapi ada nambah, bongi, tiyo dia, awak disinggung-singgung dia. Dan tak aben siapun kata singgung, tak aben lah tuan-tuan. Tak aben gini tuan-tuan, kau kojong, tak aben dan hanya menyompen contoh dan terima dari Al-Quran dan
Hadis Nabi SAW, dan itu mulai disampaikan Nabi dulu. Soal itu tidak habis. Soalnya kita tidak tahu semuanya. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW dalam kita siapapun yang mengamati isi Al-Quran dan hadis, semuanya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas adalah menghasung kita untuk menyatukan hati, menghasung kita untuk saling menyayangi, menghasung kita untuk merapatkan barisan, menyatukan kata. Cece ayat yang menyuruh bantah ada ayat yang menyuruh bantah? Tidak ada lah. Makanya Allah sebutkan diingatkannya kita, khususnya para sahabat, setelah mereka berhasil menjadi orang-orang kuat, kokoh karena bersama, disatukan hati dan akidah, sama amalan di atas sunnah. Apa kata Allah kepada mereka? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikut nak perlu terjemah dia? Kalau perlu terjemah sudah ini muka tu sekian nak beli aksinya. Nah kom ini lah lah mulai agunya. Kalau tak tengok jam dan lewat tawin lah, tawin je lagi ni sekali lagi dia. Tapi je sampai bantah je bini sudah ikut dasar. Kaum muslimin, kemudian Allah ingatkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Iktisam lah. Apa makna iktisam? Iktisam itu adalah berpegang teguh dengan apa? Bihablillah, tali Allah. Apa disebut tali Allah? Maksudnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Apa disebut tali? Al-Quran dan Sunnah menyampaikan kita kepada Allah, sebagaimana tali menyampaikan kita kepada tujuan. Ini tuan-tuan dulu nak nyoba orang pakai tali, nak naik kata pakai tali, kan dia? Pakai tali. Nah, habl itu asalnya adalah tali. Makanya kalau seperti kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau pegang tali Allah itu nya saci Allah magang di atas, saci Allah magang sikor, sampai enggak? Sampai enggak? Wang buto je pergi musajid pakai tali, sampai enggak? Sampai. Apalagi wak nam bisa menengok tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, wa'tasimu bihablillahi jami'an, semuanya. Tidak sebagian berpegang, sebagian tidak. Bekor berlaku hukum mayoritas. Kan ya? Siapa banyak, siapa? Siapa banyak, siapa? Menang banyak. Biasa siapa banyak, siapa? Menang bagak. Dianggaplah yang bagak yang menang. Itu dulu yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah Islam di masa berdakwahnya para nabi. Mereka umat Nabi itu berkata, nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak harta jo anak wang aneh. Dulu Nabi SAW ketika beliau berdakwah, meninggal anaknya Qasim, meninggal anaknya Abdullah. Lalu apa kata mereka? Inna Muhammadan abtar. Muhammad itu terputus tali keturunannya. Lalu Allah turunkan, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu nikmat yang banyak. Jendulin cerita oleh. Jendulin cerita Abu Jahil, jendulin cerita Abu Lahab. Enggak. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar itu adalah fau'al, nikmat yang banyak. Kemudian sebagian mengatakan tafsirnya telaga Al-Kautsar di padang mahsyar nanti, dan memang itu nikmat yang luar biasa. Sebab siapapun yang minum daripadanya takkan dahaga selamanya sampai dia masuk surga. Tuan-tuannya, bapa lo mau di padang mahsyar, woi, ano pa na pala? Tulacinan pa lamo nanti
50.000 tahun. Tu tolak ndak minum. Tolak ndak minum 50.000 tahun. Matahari 2 mil dari kepala kita. Hanya 3,5 kilometer. Kini berapa jauh matahari di kepala awak? Cetung. Ha? Kini cita-cita orang ya. Kini guru fisika bang. Siapa guru fisika? Nggak mau ngaku tapi kena tanya. Menurut ahli fisika, jarak matahari ke bumi itu hanya lebih kurang 50 juta kilometer. Itulah ndak bagi pe, cuma tin ke Peru Cuma tin ke Peru. Kalau tolak dia turun gua. Kan ya? Uji. Cuma tin ke Peru. Apa tin? Padahal ndak ada matahari gini tu doang. Ndak tolak angin doang. Bayangkan besok matahari hanya 2 mil. 1 mil 1,68 kilometer. Berarti lebih kurang 3 kilo setengah. Kini 50 juta kilometer saungnya ikut. Ya? Apalagi besok. Dan lamanya ndak tanggung-tanggung 50.000 tahun. Tolak togaknya. Nah, makanya diberikan Al-Kautsar. Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang membenci kamu itu yang terputus. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai hari ini tidak satu detik pun kecuali namanya disebut orang. Dan ketika nama disebut Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abu Lahab, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah yang itu dahulu, lihat sampai nomor ke bawah kata kah sepadang kah? Lejonya tapi buuk bunyi. Kan dia jojok nong dah. Ndak jojok nong Abu Lahab. Ndak jojok nong Abu Jahal. Tapi kalau nong Nabi Muhammad, masa Rasulullah SAW kau mengati dah. Kan dia kan kau mati dah. Apa kan tidak? Asal nama tasawuf buat kebaikan bagi awak. Ucapkan salawat dan salam. Allah balas 10 kali kontan. Dan langsung disampaikan kepada beliau. Bapak cara sampai pos kilat, titipan kilat, Sofi, lambat sampai 3 hari. Lambat sampai 3 hari. Iko yang bawa malaikat. Tuan-tuan malaikat tu capek. Malaikat lambat tu capek. Berapa kecepatannya? Tanya malaikat tak buat dia apa? Dari cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Cakalin 3 kali 10 pangkat 8. Capek 3 kali 10 pangkat 8. Apa pangkat 8? Cetak. Hanya lebih kurang 300 juta kilometer per detik. Itu lama dia menyampaikan Nabi. Lama menyampaikan Nabi dah. Enggak. Tapi kalau titip ke Shopee, titipan kilat, titip ke apa lagi GNT, titip ke apa lagi? Kau promosi lo kan? Yang punya Bang Didi apa nama? Tiki misalnya, lambat sampai. Tapi kalau malaikat enggak, sadatya, ya sadatya. Apa sadatya-nya? Itu 3 juta kilometer. Makanya ni sebenarnya kalau malaikat sampai nampang jenis kaum muslimin muslim. Atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Mau sama pegang ke Al-Quran, ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pegang kuat-kuat, berat keras-keras. Apa sebab? Sebab dengan itulah dulu kalian dipersatukan. Wazkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepadamu. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
dulu kalian saling bermusuhan. Apa sebab? Seorang pegang taliko, seorang pegang taliko, tentu tidak sambung jalan lah. Makanya sekarang pegang tali agama Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, seperti kata Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan hablullah Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Demikian juga dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Jadi kaum muslimin dan muslimat, pegang tali itu, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi alaikum, ingat nikmat Allah kepadamu, iz kuntum a'daan, ketika kalian dulu saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah pertawutkan hati kalian. Allah sebutkan, lo anfaqta ya Muhammad, kalau kau infakkan ma fil ardi jami'an, seluruh perbendaharaan dunia ini, kekayaan dunia ini, dari minyak, dari emas, dari perak, dari nikel, dari itu semuanya, ma'allafta baina qulubihim, kau tak sanggup menautkan hati mereka. Walakin Allah allafa bainahum, hanya Allah yang bisa menautkan hati itu. Nikmat ketika hati kita disatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan nikmat Allah itu bersaudara. Allah bersaudara. Awak kalau pulang saudara awak diantau misalnya, ketika nyo pulang, ada Jawa awak sekete, ada awak sekete. Mudah-mudahan belum dia tinggi tu. Kan dia aman iman mungkin sahawang. Kan dia subhanallah. Itu masih kepentingan. Sehingga kalau macam itu boya lapai nak do tinggi cia jo de do. Tu baca itu dulu. Cuma pulang mabina awak. Kerana kalau nak mulai baca macam itu tu sampai ke inyo. Apa ni dah? Sekali awak pulang mulia jo cito usahanya. Awak ni dari sekali pulang, nya kabun awak lainnya cuma buat. Mutan awak buatnya cuma makan. Doyan awak orangnya melulu, minci apa lulu je kira. Tu mulai baca itu. Dah baca cerita itu sampai lah ramai. Apa terjadi? Bapa orang dia kan? Kan bapa orang dia minimal perang cakap. Atau setan-setan manusia masuk di situ ya tiangnya. Tak berpuangi nak kampung dulu ni. Tu sahabat wang kampung tak berpuangi, tentu dibalik wang hantu tu jelap-jelap nak pun. Wang mantu punya orang kampung ni, tiba punya mantu mau bilang. Ini apa orang hantu sama orang pun kampung. Dah, ini tak terjadi. Dibawa bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Allah yang gambarkan. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang sudah lebih dahulu menempati kampung Madinah. Ini cerita tentang orang Ansar. Wal iman, dan juga sudah beriman sebelumnya. Berbaiat dengan Nabi 2 kali di Aqabah untuk mendukung dakwah ini. Dakwah apa? Membawa al-huda, ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan amal saleh, ilmu yang berbuah amal, bukan teori. Kita tidak menciptakan sarjana-sarjana teori, tapi menciptakan orang-orang mengaji yang mengamalkan kaji. Jelas? Apa yang terjadi? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka suka, mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Kenapa? Lillah.
Mereka tak pernah khawatir rezeki mereka dimakan orang lain, karena Allah mengajarkan rezeki tak pernah tertukar. Rezeki kita hanya untuk kita, dan berbahagialah kalau seandainya sebagian rezeki orang ditumpangkan pada pendapatan kita. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka mencintai orang-orang hijrah kepada mereka. Kalau sana pulang iyalah, ikon tak sana dah, tak beta apa-apa. Bahkan dahulu ketika jahiliyah betul buat aja nyoleh. Ketika jahiliyah kan bapak deh. Nah, lihat bagaimana besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Yuhibbuna hajarain wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utuh. Mereka sama sekali tak butuh, tak pernah membayangkan akan mendapatkan penghasilan dari hijrahnya orang Mekah ke Madinah. Tak pernah mereka bayangkan untung-untung sok ala aman sok nagai Mekah asuk harta mereka minimal dapat juga. Minimal dapat je sekian. Kalau perlu nanti tong pajak 5% dan sebagainya. Enggak. Walai yajiduna fi sudur hajatan mimma utuh. Mereka sama sekali tidak membayangkan akan mendapatkan keuntungan dari kedatangan orang muhajirin. Kemudian ada yang lebih lagi, ada wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudaranya sekalipun mereka sebenarnya dalam keadaan sulit. Bahagia mereka menerima tamu itu kaum muslimin. Apa sebab? Satu, karena sama-sama berpegang pada tali Allah. Dua, sehingga terbangun saling bekerja sama dan saling mencintai. Yang ketiga, berbuat bukan karena kepentingan, membela bukan karena kepentingan, melindungi bukan karena kepentingan, tetapi lillahi ta'ala. Sehingga lahir cinta. Sebab kalau awak sabalumbo ya, balumbo adwati balumbo beasiswa kan ndak betul ke kawan. Kan ya? Lima sudah tonton kawan sama makan ya awak sebulan 2 bulan yang urus mahasiswa. Oh, dia sabun ke awak deh, lepas suah. Basua banyak. Ndak payah jairu nak. Kan ya? Itulah saudara dan emonya bosan benar. Ada beasiswa di Kabupaten Kamparangnya. Bila lah 2 bulan dah mau urusnya. Tapi bila terakhir, cakup terakhir lah sudah nemo. Ya Syekh. Tu aku je gunung sama duduk, sama makan, sama manyuk, sama lolok. Tidak tersabut. Apa sebab? Masih mencintai harta yang sedikit itu dan mengorbankan persaudaraan. Nya takut kalau mau sama ngurus SDM kayaknya nya. Awak dapat dak buliannya. Akhirnya terbasuh tak mau aja pakai istilah orang lain, senamo aja apa? Istilah orang lain. Mana namanya? Mansur. Allah musta'an. Jadi tak bagus Pak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang seperti itu. Dan ini tidak ada di kalangan Al-Ansar yang dididik langsung oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau sendiri juga tidak mengharapkan itu dari mereka. Ketika Masjid Nabawi akan dibangun, beliau minta berikan harganya ke saya. NJOP-nya berapa? Kata mereka, ya Rasulullah, tidak usah dibeli. Biar ini wakaf saja dari kami. Kata Nabi, tidak, ini harus saya beli. Beliau belum punya rumah, tapi masjid dibangun dulu. Apa sebab? Karena masjid ini menyatukan hati. Rumah yang dibangun besar-besar kalau tak dibawa ke masjid akan menyakitkan hati pemilik dan hati yang melihat. Kalau tidak ada iman timbul hasad. Kalau tidak ada iman timbul hasad. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan la yajtami'u imanun ma'al hasad. Hasad dan iman tak mungkin menyatu.
Bila ada hasad, iman pergi. Bila iman ada hasad, tahu diri. Itu tidak bisa dirayu gurunya. Makanya mana mau hasad pada iman? Dah habis lah Pak. Hah? Banyak pada hasad pada beriman leh. Kan iya? Ikan tak maaf dia, tidak di kalangan orang awam juga, tidak kalangan masyarakat umum. Ibnu Qayyim menyebutkan, inna taisha biman istaghala bil ilmi asaddu minhu fi ghairihim. Sesungguhnya hasad yang tak joleh tu, tak joleh ni hasad dia lah. Lebih banyak terjadi pada orang yang berkecimpung di bidang ilmu daripada di bidang-bidang lain. Nyo setan godang dari situ. Nah, tapi Ibnu Qayyim tidak menyebut ulama dia, tidak menyebut ulama orang yang berkecimpung di bidang ilmu. Kalau ulama tidak, sebab ulama innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi kalau ada orang hasad le, walaupun tinggi ilmu setinggi langit, alun ulama dulu. Sebab tipe ulama tidak ada padanya. Dia tipe orang awam, seperti kata Fudail ibn Iyad, orang yang berilmu tetap dikatakan jahil sampai dia mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu tetap dianggap jahil kalau tidak mengamalkan ilmunya. Kapan dia boleh dikatakan alim sesuai spesifikasi, sesuai dengan sifatnya, yaitu mesti mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya. Ini kan sama kan orang awam macam itu, orang dalam ilmu macam itu. Apa guna untuk ilmu? Tidak ada guna orang. Orang dan awam terlambat solat, iyalah memang tak berilmu. Awak berilmu terlambat je solat. Elak batawi mugai biasa. Nanti ada orang ni dia. Bapak jak muyanya sejak jadi abdi negara lupa jadi Abdullah namanya. Wah, yang dia jadi abdi negara daripada jadi Abdullah. Tidak. Antara Abdullah dengan abdi negara tidak bertentangan. Bisa disesuaikan. Yaitu dengan mendahulukan Abdullah daripada abdi negara. Dan abdi negara tak terganggu dengan itu. Ada negara mewajibkan salat di akhir waktu? Tidak ada kan? Tapi Allah menganjurkan kita salat di awal waktu. Ada gara-gara negara tidak boleh jemaah? Tidak. Justru Allah menyuruh kita salat berjamaah. Jadi kalau tuan-tuan jadi presiden nanti, boh menteri dulu salat jemaah. Kalau jadi gubernur, boh sodo pegawai di masuk salat berjamaah. Banyak abi waktu dia. Tuan-tuan salah hitung. Salah hitung. Sebab Nabi tidak boleh Nabi waktu dia tak dia salat dah. Apa sebab? Karena dengan salat barakah. Dan kadang cuba, kalau tidak percaya silakan cuba soal. Kalau dia pimpinan rapat, kalau waktu salat dan nanti. Tapi kalau awak anak buat apa jari ya? Paling-paling bikin hotelnya. Ya kok gubernur misalnya ketua pimpinan bikin Pak Gubernur tinggal 15 menit lagi waktu zuhur. Tahu ije 10 menit tinggal ya, tinggal ya. Hendak je lah, lazan orang tak je lah, kenapa? Permisi oleh. Mananya? Tak ada yang bertanya kan? Kata ilat. Kata ilat. Ini kalau sabit kamu sahaji, bang, ni orang jawab. Haji pandai salatnya, kami tak pandai salatnya. Nampak yang bang ni ustaz lah. Nah, haji pandai salatnya. Tapi kalau suai toilet, tak ada bang ni lah. Nyawa tak doktor, sawalun kamu sahaji, kan? Toilet dah loh. Jam 8 tadi rapat dah sampai jam 2 kan lah perlu ke toilet kan? 6. Jadi ada itu kaum muslimin dan muslimat, sudah itu buka puasa salat berjamaah. Kaum muslimin. Jadi kaum muhajirin, kaum ansar mendahulukan saudaranya sekalipun mereka sebenarnya sangat utuh. Dan kisah tentang itu luar biasa kaum muslimin. Kisah tentang ithar seperti Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Beliau punya 2 orang istri. Tuan-tuan tentu tak orang Ansar ancak-ancak. Wih, tentu tak orang Ansar ancak-ancak. Ini tak tentu ke sini. Amat Nabi kan orang Ansar rumah. Kan ancak?
Asal dah habis ke sana ya. Orang suruh jancak. Bini dua. Sudah itu kebun sawit, kebun kormanya dua lah, lawe-lawe. Dipersaudarakan oleh Nabi inyo dengan Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman bin Auf di Mekah kayunya. Tapi ketika hijrah tidak bisa bawa harta lah. Sebatang badan ditabuhnya. Itulah lah comel-comel meli-meji kan di kojo-kojo yang Quraisy. Nah, lalu dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sa'ad ibn Rabi'. Apanya Sa'ad bin Rabi'? Ya saudaraku Abdurrahman, saya punya 2 orang istri. Kamu kan belum ada istri. Belum ada istri, wong kayu muda. Nah, ya lun di Madinah ada orang tuh. Sekarang tinggal kamu pilih siapa di antara keduanya yang kamu inginkan jadikan istri. Maksudnya beko kalau mau dicaikan sampai iddah inyo nikahi. Sudah itu kebun dan lela 2. Terkenal kebunnya di Madinah korma Madinah kan jancak. Madinah juga jancak. Silakan ambil mana kebun yang kau mau. Kalau tawarkan bini tidak ada penghasilan kan sogan jadi mau kan? Ikon tak joleng. Uang rumah ada kok tempat piti kenawa kan itu tanya doa lah. Jangan bini kan tanya dek calon mintu apa bayanan apa kojong kan ya kan itu tanya enggak jangan tanya gini lah iya kan tidak bersabu lagi tapi berteliti banyak intel bakin apa kojong sadas bantu. Makanya bontung ambo dulu ketika melamar masih status mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa kan dimaklumi doang. Nya harapan kalau mahasiswa kalau selesai kuliah itu ada kojong dan iya. Tapi kalau lah tamat utanyongnya apa kojong dan tamat Madinah apa maknanya? Apa kojong? Kalau ada kojong jadi menikah nak ada kojong. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabi' ke bini dan pilih. Kalau awak adalah toloknya bin ambil yang nantua itu lebat awak tu kan ya itu yang lalamuran coyen sono. Nah ini pilih mana yang kamu senangi. Beko dan coyen lah sampai iddahnya kau nikahi. Tentunya tanya kawan masih kan. Kalau babini dia ada sumber piti mau cara akhir kau bunci ada tu ang video mana nonyo. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ini orang beriman tu, orang beriman tidak dia gua saudara we. Jadi berlaku pepatah Arab iza kana aku au sadiquka asalan fala talaqhu. Kalau kawan-kawan dia anjak pongi mani jono maju jadi jilid sampai kayang. Paham tak? Mentang-mentangnya pemula ke awak batan deninya. Ya, makannya jom bayu, tambangnya jom ambil. Sudah itu mau dia apa? Boleh. Dulu kan. Inyo jom balik. Kan? Tak pernah awak ngandun. Tak asal. Nah, Abdurrahman berprinsip. Inya indah amwa walaupun saudara dan Sa'ad Rabi' itu ikhlas memberi tapi dia tidak mau. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi harta dan keluarga. Lakin dulani ala suq, tapi tolong tunjuk mana pasau. Ini kan tak boleh bawa pasau daerah. Tunjung jalan keadaan di mana jalan ke pasau. Subhanallah, dia ingin izzahnya tidak turun dan dia tidak ingin merusak harmonisasi keluarga saudaranya. Walaupun ikhlas membini awak ke uang, tapi kan tak kanang ya. Kan ya, apalagi anjak buang bini lu.
Itulah video yang ini. Awak saja ke jadi ikut ke video, sedikit le video dah. Jangan kabur jadi itu juga. Iya kan? Memang awalnya ikhlas, tapi mungkin syaitan akan menghasut-hasut kita. Makanya Abdurrahman menjaga itu. Itulah orang-orang beriman. Tidak asal lulus saudara. Akhirnya tunjukkan jalan ke pasar. Masya Allah, tidak lama Abdurrahman dia laporan lulus aku. Dan pergi ke pasar nol modal. Tidak ada modal 1 dirham pun. Tidak pakai minjam PT di bank. Tak pakai menyolong ke sana, tapi PK rasau tanpa modal. Cara apa cara dia? Gali korma, berapa korma ni? Kalau tu gali berapa sekilo? Misalkan kalau tu gali 3 boleh lah, tapi kalau tu beli konsumsi mau boleh. Nah beli dia 3 boleh. Boleh bayu selakunya? Hah? Boleh lain. Tak apa lah. Memang Abdurrahman bin Auf batu jadi piti dah. Sawak jadi piti dah. Subhanallah barakah. Kan makanya man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Janji Allah, siapa yang meninggalkan sesuatu lillah kan jadi tawar tu. Dia tinggalkan karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Nak lama dah, tas sebulan 2 bulan nampak ada Nabi, pelabah bayi ni imamannya. Iya Rasulullah dan lah nikah. Ya siapa? Uang ansor. Tapi uang ansor ni ada ya lezat dapat, tapi dengan buah tangan sendiri, hasil usaha sendiri. Subhanallah. Singkat cerita, sampai Abdurrahman menjadi salah satu saudagar muslim besar di Madinah. Infaknya selama itu kalau dia hitung dia piti kini hanya lebih kurang 760 miliar. Awak mau 700.000 lah buat sabuk tahun ini. Kalau tak ada daerah infak masih teraman, tak jadi musajir. Ini 700.000 nya 7 tahun. Satu setahun ikut 760 miliar. ABBT demi Allah tidak dirasakan oleh para surat sejarah ketika beliau meninggal. Saya uang menghoi-hoi ome batangannya untuk dibagi ke ahli waris tidak sudah. Banyak kodu banyak masuk. Banyak ben banyak ganti. Nyenyo berdagang dengan Allah. 1 dibalas 700 kali lipat. Awak tentu saudaranya yakin tidur. Kan ya? Tantur yang Ustaz jen kita Ustaz lainnya. Cuma tantanglah dan tahu Ustaz ben saudaranya. Kalau lain tak banyak tolongnya. Ketika sekali isi itu tuh ketolongnya. Iya. Saudara tahu di dompet itu kan yang tak banyak isi ke 10.000 itu. Jadi tidak mereka Masya Allah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, apa yang membuat mereka seperti itu? Al-huda wali hablullah. Mereka mengikut arahan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, disuruh kita bersatu karena kita akan kokoh dan padu. Dan dilarang kita berpecah belah, berbeda pendapat aja dilarang. Kalau bisa jangan sampai beza pendapat. Bapak cara ikut Al-Quran dan Sunnah. Sebab dengan itulah generasi sahabat itu selamat semuanya. Kalau ada yang bertanya ke Dayan, siapa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Ustaz? Nah, tolong siapa yang bisa beda-beda sih? Siapa yang maksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Enggak jauh, lebih gini di mana? Jodoh dua. Kaum muslimin dan muslimat, ada orang mengatakan untuk di Indonesia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di Amerika Ahlus Sunnah wal Jamaah, di Arab Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Di Rusia kalau sunnah wal jamaah, Afrika kalau sunnah wal jamaah. Tapi sunnah siapa nak ikut? Kok berbeza-beza? Hah? Apa dek berbeza-beza ahli sunnah siko di Rusia? Berarti sunnah mana nak ikut? Jemaah siapa nak ikut? Jalan tak? Weh, kalau boleh tak lewat dengan empat mah. Ayo hujan mah tu dia dah lanjutkan juga. Kaum muslimin, ahlus sunnah itu satu dimanapun berada, sama. Jadi kalau ada yang mengatakan ahlus sunnah Indonesia mesti bermazhab fikih Syafi'i, akidahnya mesti Asy'ari, nah boleh, tasawufnya mesti Al-Ghazali, taib, kemudian tarekatnya mesti Naqsabandi, taib, sunnah siapa nonton ikut? Hah? Apa dia beza-beza jalan? Berarti yang diikuti bukan sunnah Nabi SAW. Apa itu kan Rusia? Mesti bermazhab fikih Hanafi. Nah kemudian mesti aliran politik Syu'i, komunis. Jadi nanti komunis syariah pula jadi sana nanti. Jadi kaum muslimin dah, Islam yang dibawa Nabi itu satu, sunnah yang dibawa Nabi itu satu. Oleh sebab itu definisi yang benar Nabi yang definisikan langsung. Man humul jamaah ya Rasulullah? Siapa jamaah itu? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang al-jamaah itu mereka yang hari ini yang beramal, yang beragama seperti saya dan para sahabat saya beragama. Jadi nak di Arab Saudi itu jo ahlus sunnah, ikut Nabi dan para sahabat. Kalau di Indonesia itu jo ahlus sunnah, sebab sunnah itu hanya sunnah Nabi. Tapi kalau sunnah yang lain berbeza-beza. Makanya tidak benar kalau dikatakan al-sunnah Indonesia mesti mazhab Syafi'i. Itu kalau tidak Syafi'i keluar dari NKRI, sama aja Abu Jahal tuan-tuannya. Kalau tidak sama aja kami kalau dari resiko. Itu tidak, itu jahiliyah itu kaum muslimin. Tidak ada ajaran Nabi yang seperti itu. Tidak ada ajaran ulama yang benar-benar ulama seperti itu. Hanya para muqallidin atau orang-orang yang kurang ilmu tapi seperti orang berilmu. Imam Syafi'i sendiri melarang kita taklid buta kepadanya. Imam Abu Hanifah sendiri melarang kita taklid buta kepadanya. Imam Malik sendiri melarang kita taklid buta kepadanya. Imam Ahmad melarang kita taklid buta kepadanya. Apa sebab? Sebab Al-Quran, hadis, ijma' mewajibkan kita hanya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya taat kepada Rasulullah. Orang yang mewajibkan taat ke Syafi'i 100% menyalahi Al-Quran, sunnah dan ijma'. Orang yang mewajibkan taat hanya kepada Imam Al-Ghazali 100% adalah melanggar Al-Quran, sunnah dan ijma'. Itulah makanya baca aja nyawa nak menyatukan tapi tak pakai cara Nabi menyatukan, maka tak bisa. Makanya di Indonesia tercatat umat Islam paling banyak dan tercatat pula aliran sesat paling banyak. Alun selesai makali inna rahmatanlah alati boloh bisa nelpon Allah Ta'ala nonton ayayo ala datang lekon sarang bisa bosojo nobi ti ayi dia melolak mata nampak nobi dia cayo tu mana ndak ngaji cayo ikulah kepercayaan masing-masing. Atuh tio dek kepercayaan masing-masing ndak dengan cara tali Allah, maka umat Islam
berserah. Alun berselisih paham le, tapi le berselisih longan. Iya kan? Alun berdebat le di alam nyata, lapono perdebatan dan kesumat di alam maya. Kadang-kadang sampai main fitnah. Kadang-kadang sampai diadukan pula ke polisi gara-gara perkataan yang tidak beretika. Allah musta'an. Tidak boleh sebenarnya umat Islam ya saling mencaci, saling memaki, saling merendahkan, saling menghina. Apa sebab? Sebab kita ini bersaudara. Nah, supaya itu dihindari, Allah katakan wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Seperti berpecah belahnya orang dahulu dengan merubah-rubah agamanya. Dia hujanlah dua, dia hujanlah dua. Wah, sudah sampai di situ. Ya, sudah oleh. Baik. Ada pertanyaan ya? Ada yang nggak ditonyong? Jelas sampai rumah mereka kan dalam mata lolok kan. Awak sono nak bertanya tadi tapi takutlah kawan wangi hujan je. Baik. Jalan berarti kesimpulannya. Apa kesimpulan kaji? Bersatu, kita teguh, bercerai, kawin lagi. Hah? Tidak itu judul? Oh, tidak ada judulnya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau bercerai-berai banyak seperti apapun runtuh. Tapi kalau diikat dengan tali kokoh, itu sapu. Jadi kobek, nya banyak basebang. Sah? Dikobek dengan tali yang ndak kuat putih. Tidak ada yang sekuat pengikatnya hablullahi jami'an. Apa itu hablullah? Berkata Al-Qurtubi, Imam Hajar, bahwa yang maksud itu adalah Al-Quran was sunnah. Apa isinya Al-Quran dan sunnah? Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan al-amalu as-salih. Dengan apa yang kita dapat dari ilmu bermanfaat yang diamalkan, terbangun kekuatan ilmiah akademis dan kekuatan amal aplikasi, sehingga kita tidak hanya menyenangkan pikiran dan hati ketika mengaji, tetapi terlihat bukti dan aplikasi dari mengaji. Satu dapat, satu diamalkan. Tidak seperti yang orang katakan ngaji robo kami guntiang janggui. Kamis apa? Apa nyebut? Ngaji robo kami guntiang serawa. Oh, guntiang selawau. Ya. Sudah itu Jumat paleo janggui. Satu berpatuan. Nah, bukan, itu pelecehan namanya. Yang benar adalah robu ngaji, masuk ilmu, dapat cian. Mosong celana mesti cingkrang. Misalnya soal wajib tak wajib itu sudah lain. Maka ikhami bapak je bini lah. Kau selawabang atau ke tukang jahit. Nah, kalau lebo baca dan ngoyak bangnya kan. Nah, langsung dikoyak. Sudah itu Jumat dia tu jago ancai dia jago masa sebab Nabi bajang. Jangan capek no dua mulanya. Tidak masalah tua sebab dulu Musa bin Umar modal dia bawa bayang duit dia. Abdullah bin Amr bin Al-As yang jauh mujaya 3 tahunnya. Nah, jauhnya jaya umur 3 tahun. Bila nikah ya roh? Mana dalunya nikah pada ya? Hah? Woi, mana dalunya nikah pada ya? Jadi jemput sahabatnya kayaknya anak lah. Umur mali lah kadang dong. Nah, jadi kalau nanya nak babi ini antan. Kalau nak balaki cen. Nah,
Jangan berbodoh orang tak joleh. Payah waktu dia kan dia. Baik. Balik ke sini tadi. Apa jalan tadi? Hah? Di Pelawa yang gue. Sudah itu di satu kan wala amalkan. Setelah kita amalkan, pede wak mendakwahkan. Nampak? Mat. Yang udang celana dan bagi. Potong meli dia kini lah nang koyak menginya. Nang sinan nengok. Wang buat gaji bawang menyinya. Misal, atau duduk oleh kan sepanjang dan tahun pun kia video sedasman potong nyobong menyinya. Ikut sunnah nabinya. Itu dak fatwa, itu dak dakwah. Jadinya dulu Abu Bakar bawa suara Nabi. Nabi langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Belajar le akidah 2 semester dulu, sudah itu berdakwah. Woi, Abu Bakar kalau akidah 2 semester dulu berdakwah? Enggak, tunggu setahun lu maknya mau berdakwah. Nyewa aku kecil bapak tu enggak. Selesai di Nabi dicai Utsman langsung deh. Apa dia cik Utsman dia? Ni Utsman dia elok pongai. Utsman tu pemalu. Utsman tu kayu, penguat. Malaikatnya malu kayaknya. Jalan. Maka dia cik tu kan elok cik dulu. Tak kan orang nentang tanggung kan cik dulu lah. Tapi no dia dikena azab lah. Tadi cik lah Utsman. Utsman dia artinya elok, artinya berahsia. Langsung temu dakwah dia. Utsman selesai lah. Dia cemok cik siapa Abdul Rahman bin Awangnya. Tonton kamu dia ikut gak celak Abdul Rahman bin Auf lah masuk Islam lah Abdul Rahman bin Auf. Tak nanti isu-isu dah nanti jadi ahli fikir dulu berdakwah. Jalannya. Makanya bukan berfatwa, itu namanya berdakwah. Jalan. Nah, misalnya ngaji wak masya Allah. Ustaz berbicara tentang sifat memaafkan. Nah, boleh dan berjanji kepada Allah syukur bersalah dimusajikan dan maafkan salahnya. Contoh pula nya tak kan rela setan menengok tu dah pasti ganggu dah ndak tetap istiqamah. Nampak nonolan tak salam dah kan dituir assalamualaikum salam. Nah apa acara kini ndak mau pergi duduk ngopi waknya duduk ngopi kau mah mungkin alun lain kan kau dah ilu dah boleh kodenya di kode ilu pegang telah mana apa cerita-cerita masya Allah cairlah suasana kembali nah itu namanya dakwah bukan fatwa jelas. Tapi kalau ada bertanya kalau itu apa hukum lagi ajen tak ada itu tak bagian tak bagian dan mau kamu saji Baitur Rahman di situ mereka ada kajian ustaz. Ayah pun ngaji sekarang Sinayan. Nanti payu apa kan ayah Sinayan ada ustaz mereka ngaji kayaknya wak tanya tanya ke ustaz tu kemudian berdakwah bisa baunya bapak tua alun bisa itu berharga socik dapat socik diamalkan daripada la tamat dia awak Fathul Bari secara Sahih Bukhari tapi tak buat nampak dalam awak tu tak cahaya orang tu. Tonton tamat insinyur bangunan. Sudah itu buat rumah kencong-kencong. Tomol sudah itu. Tak cahaya orang. Nengok bukti. Tak tamat kuliah kedokteran. Tapi semua bobek ke awak tambah sakit tahu. Tak jual cahaya. Subuhan tu datangnya. Sakit. Awak ustaz. Tapi orang saudara kawan ke awak. Pamali solat jemaah. Berarti ada masalah. Ini sombong kawan jawab. Kalau jemaah sudah itu tidak rajin berarti walaupun ustaz. Contoh tadi selama jadi abdi negara lupa jadi hamba Allah. Seharusnya tidak jadi abdi negara tambah disiplin tapi solatnya sebagai hamba Allah semakin tepat waktu tidak bertentangan. Tidak ada bertentangan. Buktinya Dek Umar bisa masa awak tak bisa, Abu Bakar bisa masa tak bisa. Mana banyak diurus Dek Umar pada Dek awak
Mana melawe kekuasaan Umar bin Khattab pada kekuasaan kini? Luas kekuasaan Umar ni 2/3 dunia dikuasainya. Tapi amunya melambat salat dah itu. Amu yang lambat salat? Enggak. Itu tidak panjang ngurus umat, panjang. Tapi berhubungan dengan Allah lebih penting daripada menyelesaikan urusan umat tadi, kecuali hal-hal yang darurat. Ayo, orang lah datang musuh tu pergi salat lah dulu. Dan itu ada salat khauf namanya. Atau orang ada nak nyanyi, qaumat dan dulu nangis, salat dulu. Orang telah ditinggalam. Nah, atau ada orang bawa sakit di ambulan. Orang lah dah seseorang, cik-cik orang kan. Siapa yang panti lo? Ikut masuk tu asaunya. Beko ke rumah sakit. Tak. Itu perlu patwa. Itu perlu ulama di situ. Jalan. Tapi kita bicara dalam kondisi normal. Makanya yang meluruskan urusan kita, yang menyatukan barisan kita, yang menguatkan hubungan dan ikatan kita adalah hablullah. Karena itu diingatkan Allah SWT, sehingga dengan demikian nanti Allah pertautkan hati kita, jinakkan hati kita, sehingga timbul cinta yang tidak ternoda oleh kepentingan-kepentingan. Walaupun partai beda tapi sama. Walaupun partai beda tapi sama-sama mencintai daerah ini, mencintai agama ini. Mudah-mudahan Allah pilihkan untuk kita yang menjaga agama kita. Kalau masalah dunia, tanpa mereka pun orang lain bisa semuanya. Tapi kalau menjaga agama, memang orang-orang pilihan. Menjaga agama adalah orang-orang pilihan, dan yakinlah semua yang memulai dengan agama, dunia akan lebih mudah untuk dikuasai. Paham? Tapi kalau dunia dikuasai, agama terabaikan. Oleh sebab itu semoga Allah kirim untuk kita para pemimpin yang menjaga agama kita, bukan mencampur adukkan, apalagi mengantuk-antukkan. Semoga diberikan Allah SWT pemimpin yang sayang sama kita. Dan ingat, jangan mau disombong. Ya, tolak semuanya. Ya, saya akan pilih bapak tanpa dibayar. Makanya besok pas saya berurusan STNK, tolong jangan minta bayar. Ketika ngurus KTP, tolong jangan minta bayar. Bahkan ketika saya makan di rumah makan, ketemu bapak yang bayar. Kan itu jelas. Nah, jangan banyak bibi tinang dulu. Ya, pokok di apa tak kau sepadang kau indah ada mau dibayar orang. Nak calon nomor berapa dah mau dibayar. Kan maknanya kan? Habis tim sukses dah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu prinsip yang tak boleh kita rubah. Harus kokoh, ya, supaya Allah SWT tidak menghukum kita dengan orang-orang yang akan menerukkan urusan kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada pertanyaan, saya kira itu sudah cukup sekali. Kata kuncinya kekuatan ilmu, kekuatan amal yang berdasarkan tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti siapa? Sahabat dan Nabi alaihissalatu wassalam, karena mereka lah generasi ahlus sunnah wal jamaah yang murni, tulen, asli, apabila orisinil, sehingga sahabat tak satu pun terlibat aliran sesat. Aliran sesat sudah ada tapi mereka tidak terlibat. Generasi setelahnya ada yang terlibat, ada yang tidak. Makanya yang murni ahlus sunnah wal jamaah adalah Nabi dan para sahabat. Ikuti mereka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak,
tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.